Saudara berkah dalam, semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat. Pada katekese virtual singkat ini, kita akan belajar kenapa Yesus disebut sebagai penebus. Yang benar, Yesus menebus manusia atau Yesus menebus dosa? Saya langsung sampaikan saja, yang benar adalah Yesus menebus manusia. Memahami Yesus sebagai penebus, kita harus memulai dari konteksnya. Konteksnya adalah Allah menghendaki manusia selamat dan tinggal bersama dengan Allah di surga. Tetapi saudara, manusia jatuh dalam dosa dan dosa itu menghalangi manusia bersatu dengan Allah. Dosa membuat manusia tidak layak tinggal di tempat yang kudus bersama dengan Allah. Padahal kenyataannya Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena Allah adalah kasih, maka Allah tidak bisa tinggal diam. Allah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Terdorong oleh kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Allah mengutus Yesus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, membebaskan manusia dari kuasa dosa. Dan melalui Yesus itulah Allah memberikan pengampunan dosa. Allah membersihkan manusia dari segala dosa. Nah, bagaimana saudara Yesus melakukan hal itu? Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 616 dikatakan demikian. Dalam kematiannya di salib, Yesus mempersembahkan diri sebagai korban untuk menebus semua orang. Yesus sebagai penebus manusia. Yesus sebagai kurban pendamaian antara Allah dengan manusia. Nah, untuk memahami Yesus sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah, Yesus sebagai kurban pendamaian, kita harus mengetahui konteks di dalam Perjanjian Lama ketika masyarakat Israel mengadakan upacara pendamaian untuk penghapusan dosa. Kita bisa melihat ini secara mendetail di dalam kitab Imamat bab 16 dan 17. Di situ dikatakan imam mengadakan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa. Pertama-tama bagi penghapusan dosa bagi dirinya sendiri, lalu kemudian bagi keluarganya dan bagi masyarakat. Di dalam kitab Imamat tersebut dikatakan ada lembu dan kambing yang dikorbankan untuk penghapusan dosa. Darahnya dioleskan di atas tabut perjanjian. Demikianlah upacara pendamaian itu dilakukan di hadapan Tuhan dengan perantaraan seorang imam. Nah, di dalam upacara pendamaian tersebut beberapa binatang dikorbankan untuk menghapuskan dosa para imam, keluarganya, dan kemudian seluruh umat. Saudara, pada upacara pendamaian itu imam mereciki pada tutup tabut perjanjian itu dengan darah anak domba, dan dengan demikian seluruh dosanya dihapuskan dan umat bisa mengadakan upacara-upacara keagamaan karena umat
sudah dihapuskan dosanya, umat kembali menjadi suci. Upacara kurban pendamaian di dalam Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Imamat 16 dan 17 adalah kiasan, adalah gambaran dari kurban yang dipersembahkan oleh Kristus di kayu salib untuk menghapuskan dosa manusia. Kristus dipandang sebagai imam besar jauh lebih unggul daripada imam besar Perjanjian Lama. Dan kita bisa lihat di dalam kitab Ibrani bab 7 ayat 1 sampai 3, ayat 17, ayat 23 sampai 27. Di situ dikatakan Yesus lebih besar daripada Imam Melkisedek, saudara. Kalau di dalam Perjanjian Lama setiap tahun imam mempersembahkan darah binatang untuk pendamaian umat dengan Allah, maka bagi kita kematian Kristus di kayu salib membawa dampak keselamatan bagi manusia. Karena di kayu salib itulah Kristus bertindak sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk menghapuskan dosa manusia. Bukan darah binatang yang dikorbankan, melainkan darahnya sendiri. Dan ini ada di dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai 14, saudara. Di dalam kurban pendamaian tersebut, darah binatang menguduskan umat dari segala kenajisan. Apalagi darah Yesus jauh lebih hebat. Seperti binatang yang dikurbankan sebagai kurban pendamaian di dalam Perjanjian Lama untuk menghapuskan dosa, demikian juga kematian Kristus di kayu salib menghapuskan dosa manusia dan darahnya menyucikan manusia di dalam Matius bab 26 ayat 28. Saudara dan saudari yang terkasih, kita yang percaya kepada Kristus mengakui bahwa kita telah berdosa. Namun, di dalam darah Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan karunia-Nya di dalam Efesus 1 ayat 7. Kalau di dalam Perjanjian Lama, darah binatang, darah domba, darah kambing bisa menghapuskan dosa, darah Yesus menghapuskan dosa manusia, menebus manusia. Karena itu saudara, kurban Kristus di kayu salib itu telah mendatangkan pengampunan dan membebaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan oleh karena itu Allah memandang kita layak untuk tinggal bersama dengan Allah di dalam kehidupan kekal. Karena itu kelayakan kita tinggal bersama Allah di dalam kehidupan kekal itu karena darah Yesus, karena penebusan Yesus, karena pengorbanan Yesus, dan itu karena Allah mencintai manusia. Itulah saudara kenapa Yesus kemudian disebut sebagai Sang Penebus. Kita bersyukur kepada kasih karunia Allah yang begitu besar. Kita berterima kasih kepada Yesus yang sudah menebus kita, membebaskan kita dari kuasa dosa. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Berkah dalam